Hai, perkenalkan nama saya Ika Nandar Diliana, NPM 2085200018. Saya dari Universitas Medan Area, Fakultas Sisipol, Prodi Administrasi Publik kelas D bilingual. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang asas logika formal. Kalian udah pada tahu belum apa itu asas logika formal? Apa pengertiannya, bagiannya? Kalian udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Asas logika formal. Definisi. Asas adalah pangkal atau asal dari mana suatu itu muncul dan dimengerti. Maka, asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi kelurusan berpikir adalah mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana tidaknya asas-asas ini. Asas pemikiran adalah dasar daripada pengetahuan dan ilmu. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, asas identitas. Asas identitas merupakan dasar dari semua pemikiran dan bahkan pemikiran yang lain. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan yang lainnya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A, B, atau C. Yang kedua, asas kontradiksi. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A, sebab realitas hanya ada satu sebagaimana disebut oleh asas identitas. Dua kenyataan secara kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Yang ketiga, asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak, karena itu tidak mungkin keduanya benar dan juga tidak mungkin keduanya salah. Ada 3 hukum dasar logika formal. Yang pertama dan terpenting adalah hukum identitas. Hukum tersebut dapat disebutkan dengan berbagai cara seperti: sesuatu adalah selalu sama dengan atau identik dengan dirinya. Dalam aljabar, A sama dengan A. Pemikiran esensial dalam hukum tersebut adalah seperti berikut. Dengan mengatakan bahwa sesuatu itu sama dengan dirinya, maka dalam segala kondisi tertentu, sesuatu itu tetap sama dan tak berubah. Keberadaannya absolut. Seperti yang dikatakan oleh ahli fisika, materi tidak dapat dibuat dan dihancurkan. Materi selalu tetap sebagai materi. Jika sesuatu adalah selalu dan dalam semua kondisi sama atau identik dengan dirinya, maka ia tidak dapat sama atau berbeda dari dirinya. Kesimpulan tersebut secara logis patuh pada hukum identitas. Jika A selalu sama dengan A, maka ia tidak pernah sama dengan bukan A atau non-A. Kesimpulan tersebut dibuat secara eksplisit dalam hukum kedua logika formal, hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa A adalah bukan non-A. Itu tidak lebih dari sebuah rumusan negatif dari pernyataan positif yang dituntun oleh hukum pertama logika formal. Jika A adalah A, maka menurut pemikiran formal, A tidak dapat menjadi non-A. Jadi, hukum kedua dari logika formal yakni hukum kontradiksi, membentuk tambahan esensial pada hukum pertama. Beberapa contoh: manusia tidak dapat menjadi bukan manusia, demokrasi tidak dapat menjadi tidak demokratik, buruh upahan tidak dapat menjadi bukan buruh upahan. Kritik terhadap hukum logika formal. Hukum-hukum logika formal berisikan unsur-unsur kebenaran yang sangat penting dan tak bisa ditolak. Semua hukum tersebut bukanlah merupakan generalisasi pikiran-pikiran yang random dan hasil khayalan yang tak berarti. Hukum-hukum tersebut keluar lewat sebuah proses dunia nyata yang selama ribuan tahun oleh Aristoteles dan para pengikutnya digunakan oleh peradaban manusia. Logika formal selalu mulai dengan preposisi A selalu sama dengan A. Kita mengakui bahwa hukum tentang identitas ini mengandung beberapa kebenaran yang merupakan sebuah fungsi yang tidak bisa dipisahkan dalam pengetahuan berpikir.
dan yang selanjutnya digunakan dalam peradaban manusia dalam kegiatan sehari-harinya. Logika formal merupakan hasil karya filsafat zaman Yunani kuno. Pemikir-pemikir Yunani kuno awallah yang menemukan metode berpikir. Pemikir Yunani kuno seperti Aristoteles mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengkritik, dan mensistemasikan hasil-hasil positif dari berbagai pemikiran dan membangun sebuah sistem berpikir yang disebut logika formal. Euclides melakukan hal yang sama untuk dasar-dasar geometri, Archimedes untuk dasar-dasar mekanika, Ptolemeus dari Alexandria kemudian menemukan astronomi dan geografi, dan Galen untuk anatomi. Logika formal masuk sebagai materi struktural dalam kerangka logika dialektik, maka berguna sekali bagi kita menguasai logika formal. Dalam mempelajari logika formal, secara tidak langsung kita sudah siap menuju logika dialektik. Dengan mengakui atau setidaknya sedikit mengakui logika formal, kita telah siap memisahkan logika formal dari logika dialektik. Hegel menunjukkan hal yang sama dalam kedekatannya yang terbatas antara logika formal dan logika dialektik. Terdapat suatu kontradiksi yang bisa menyumbangkan sesuatu ke belakang dirinya, atau logika dialektik. Nah, dari video yang udah dijelaskan tadi, di situ udah jelaskan apa itu asas logika formal. Jadi nanti kalau misalnya ada teman kalian yang nanya, apa sih asas logika formal itu? Nah, kalian tentu udah bisa jawab dong. Jadi, di kehidupan kalian, kita berpikir menggunakan logika itu penting atau tidak? Nah, logika itu penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebelum mengambil keputusan, kita juga harus berpikir menggunakan logika kita. Memang, menggunakan fakta itu jauh lebih penting, tapi harus diselingi dengan menggunakan logika. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam materi file yang saya berikan, jika ada kekurangan kata atau salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.